Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, ma'asyaral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melakukan ibadah saum pada hari ini, pada hari yang ke-7 ini insyaallah taala. Salam dan salam buat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada hari ini kita akan membahas bahasan fikih, yaitu masbuk atau makmum masbuk dalam sholatnya. Dan makmum masbuk ini adalah merupakan salah satu makmum yang ketika dia mendatangi ibadah salat berjamaah dalam keadaan terlambat, ya. Kata masbuk ini asal katanya adalah sabaqa, ya. Kemudian bentuk isim maf'ul dari kata sabaqa yaitu masbuk, artinya adalah tertinggal atau terlewat, ketinggalan dia mengikuti salat berjamaah, maka dikatakan dia makmum masbuk, makmum yang terlewat atau yang ketinggalan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sesungguhnya fikih ataupun hal-hal yang terkait dengan makmum masbuk ini. Para ulama mengatakan, para ulama fikih mereka mengatakan bahwasanya orang yang masbuk ini yaitu orang yang ketinggalan bersama imam dalam sebagian sholatnya, ya, dalam sebagian sholatnya. Kalau seluruh sholatnya dia tertinggal, maka dia bukan masbuk karena dia tidak mengikuti ibadah sholat berjamaah. Tapi apabila dia masih mendapatkan sebagian daripada sholat, ya, dia masih mendapatkan imam melakukan gerakan sholat pada sebagiannya atau minimal 1 rakaat dalam sholatnya, maka dia dikatakan jamaah masbuk atau makmum yang mengikuti masbuk. Kemudian lalu bagaimana seorang masbuk melakukan sholat yang tertinggal? Ya, bagaimana caranya seorang yang masbuk menjadi makmum yang masbuk mengikuti sholat yang tertinggal? Maka apabila orang yang masbuk mendapatkan sholat berjamaah, maka dia mengikuti imam. Ya, seorang yang masbuk mendapati imam berjamaah bersama jamaah yang lain, maka dia mengikuti imam. Ya, dalilnya mana? Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamah," apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan iqamah, iqamah telah dikumandangkan, "famshu ila salati," lalu berjalanlah untuk menuju salat. "Wa alaikum bisakinah wal waqar," hendaklah engkau datangi salat itu dengan tenang. Ya, mendatangi salat dengan tenang dan santai. Wala tusri'u, janganlah engkau terburu-buru, janganlah engkau tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Jadi apa yang engkau dapatkan ikuti bersama imam. Wa ma adraktum fasallu, apa yang engkau temukan imam melakukan gerakan salat, ikuti seperti imam. Wa ma adraktum wa ma fatakum faatimmu, dan gerakan yang tertinggal
gerakan sholat yang ketinggalan maka sempurnakan setelahnya. Ya, ini hadis menunjukkan bahwasanya ketika seorang makmum mendapati imam sedang melakukan gerakan, maka dia mengikut karena dia posisinya adalah sebagai makmum. Ya, dan ini tentunya ya menjadi dalil yang sekaligus meluruskan kesalahan sebagian kaum muslimin yang ketika dia menjadi makmum yang masbuk, lalu dia tunggu sang imam sampai sang imam itu duduk lalu berdiri kembali. Dia tunggu sehingga dia menanti makmum yang terlambat ini dia datang, lalu dia masuk ke dalam barisan saf, lalu dia tunggu ya, imam dan jamaah yang lain dia tunggu sampai berdiri lagi. Maka ini tidak benar dan ini adalah keliru. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan fama adraktum fasallu. Apa yang engkau dapat gerakan imam maka lakukan seperti itu. Wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang sudah ketinggalan nanti disempurnakan setelah ya, salat imam selesai. Kita tambah ya, kita sempurnakan setelah orang selesai salat. Tapi kadang-kadang kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, kadang-kadang ada juga di antara kaum muslimin yang ya, terlalu bersemangat sehingga karena dia meyakini bahwasanya orang yang masih mendapatkan rukuknya imam maka dia mendapatkan rukuk salat. Lalu dia terlambat. Lalu ketika dia mendengar imam ruku, lalu dia takbir ya, padahal dia masih di luar, masih di pintu luar, dia takbir, lalu dia ruku di pintu, lalu dia berjalan sambil ruku, lalu mendatangi saf salat. Ya, maka peristiwa ini pernah terjadi yang dikisahkan oleh Abu Bakrah, ya terjadi seperti ini. Maka Nabi SAW menegur Abu Bakrah, tapi Nabi SAW mengatakan, zadakallahu khirsan, wala ta'ud. Kata Rasulullah kepada Abu Bakrah, ya Abu Bakrah kalau tidak salah, semoga Allah memberikan semangatmu, semoga Allah menambahkan semangatmu dalam ibadah. Tapi ingat, wala ta'ud. Tapi perbuatan seperti ini jangan diulang lagi. Para ulama mengatakan kalau ada di antara jamaah yang terlambat dia, lalu dia mendapati imam ruku, lalu dia ketika di luar dia ruku, padahal dia belum sampai ke barisan saf, dia ruku dari jauh, kemudian setelah dia ruku, kemudian karena dia tidak ingin melewatkan satu rakaat, maka dia langsung ruku, padahal belum sampai ke saf, lalu dia sambil ruku berjalan menuju saf. Maka ini perbuatan ini adalah perbuatan yang makruh. Ya, dalam hadis ini Nabi mengatakan wala ta'ud, jangan engkau ulang. Berarti ini tidak boleh, tapi hukumnya adalah makruh. Ya, kata para ulama salatnya sah, tapi salatnya di dalam salatnya dia telah melakukan perbuatan yang makruh, perbuatan yang Allah membenci. Ya, jadi Nabi katakan wala ta'ud, jangan diulang. Ini terlalu bersemangat. Ya, juga ini tidak boleh ya, ketika seseorang menjadi makmum yang masbuk. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Lalu apabila sang imam salam, maka orang yang masbuk ya tidak ikut salam, tapi ia berdiri kembali untuk menyempurnakan salatnya. Untuk menyempurnakan salatnya yang terlewat itu. Dan dalam hal ini yang harus kita garis bawahi adalah apabila ia mendapatkan imam dalam keadaan sedang ruku, ya maka dia mendapatkan rakaat. Jadi patokannya rukuknya imam. Jika dia masih mendapati imam dalam keadaan ruku, dia masih mendapatkan rukuknya imam, maka dia masih mendapatkan rakaat. Walaupun dia tidak mendapatkan surat Al-Fatihah. Ya, walaupun dikatakan dalam suatu hadis ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat buat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ini khusus untuk orang yang tidak masbuk. Untuk orang yang takbir bersama imam ya, dia wajib membaca Al-Fatihah ya.
terutama ketika sholat yang sir seperti zuhur dan asar, dia wajib membaca Al-Fatihah. Tapi bagi orang yang masbuk, ya dia datang, ya kemudian dia mendapati imam ruku, maka dia ruku. Ya, jangan pula dia takbir, lalu dia baca doa iftitah, ya, lalu dia membaca Al-Fatihah, lalu sang imam sujud, ya, dan duduk di antara dua sujud, lalu dia baca Al-Fatihah, lalu ayat, lalu dikejar seperti itu. Ya, apa yang engkau dapati, apa yang didapati dalam gerakan imam, maka lakukan seperti apa yang dilakukan imam. Ya, wa ma adraktum fasallu, kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim. Apa yang engkau dapati dari gerakan imam, lakukan seperti itu. Wa ma fatakum faatimmu, yang lewat, yang tertinggal nanti disempurnakan setelah salam imam. Ya. Dan Nabi SAW ketika menjelaskan bahwasanya orang yang masih mendapatkan satu ruku, maka dia mendapatkan rakaat itu. Wa man adraka raka'atan minas salati ma'al imam faqad adrakas salah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat salat bersama imam, ya, maka dia mendapatkan rakaat salat itu. Ya. Barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia mendapatkan rakaat salat itu. Tapi begitu imam sami Allahu liman hamidah i'tidal, lalu dia datang dan dia ikuti imam, maka dia telah terlewat rakaat tersebut. Ya, umpamanya dia datang pada rakaat yang pertama ketika imam sedang ruku. Ketika dia berjalan masuk shaf, kemudian imam mengatakan sami Allahu liman hamidah. Maka itu waktu itu dia sedang mendapatkan imam i'tidal, maka dia tidak mendapatkan rakaat salat. Ya, salat pertama itu dia telah terlewat. Maka dia harus mengganti nanti satu rakaat setelah genap rakaatnya, mungkin zuhur 4 rakaat. Setelah genap imamnya salam 4 rakaat, maka dia sempurnakan 1 rakaat lagi. Begitu salam imam kanan dan kiri, maka dia berdiri, ya takbir, dia lengkapi ibadah salatnya 1 rakaat sehingga genap menjadi 4 rakaat. Kita lanjutkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, nomor hadis 1595, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man adraka rak'atan minas shalah faqad adrakaha qabla an yuqima al-imam sulbah." Siapa yang masih mendapati 1 rakaat salat, maka ia mendapati salat sebelum imam meluruskan tulang punggungnya. Juga hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'tum ila salati wa nahnu sujud fasjudu wa la ta'udduha syai'a." Apabila kalian datang untuk melakukan salat berjamaah sedangkan kami, ya maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami sedang dalam keadaan sujud, maka sujudlah kalian bersama kami. Wala ta'udduha syai'a, dan jangan dihitung sujudnya itu menjadi 1 rakaat. Yaitu kita sujud dalam rangka mengikuti imam, mengikuti gerakan berjamaah, tapi sujud kita itu tidak masuk hitungan rakaat karena kita udah tertinggal, ya. Batasannya adalah ruku. Jadi kata Nabi, wala ta'udduha syai'a, jangan dihitung karena sujudnya kita itu sudah ketinggalan, ya. Batasannya adalah ruku. Jangan engkau hitung rakaatnya itu. Wa ma adraka raka'ata, maka siapa yang mendapati 1 rakaat, ya, faqad adrakas shalah, maka dia mendapati rakaat salat. Maka siapa yang mendapati 1 ruku, ya, ketika ruku imam, maka dia mendapati rakaat salat. Demikian yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada kisah sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi di awal tadi, ya. Ada kisah dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakrah pada waktu itu dia menjadi makmum masbuk, dan dia tahu bahwasanya orang yang masih bisa mendapatkan rukunya imam, maka dia masih mendapatkan rakaat salat. Maka begitu dia salat, dia mendapati Rasulullah SAW sedang ruku, ya, dan dia yakin kalau dia masih mendapati, ya, imam sedang ruku dan dia ruku,
maka dia mendapati rakaat salat. Anna Abu Bakrah haddatha annahu dakhala al-masjid. Sungguh Abu Bakrah telah menceritakan bahwa dia mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa nabiyullah sallallahu alaihi wasallam raqi. Ya, Abu Bakrah masuk masjid, lalu dia menjumpai Nabi sedang ruku. Maka Abu Bakrah mengatakan faraqa'atu duna saf, maka aku langsung ruku sebelum memasuki saf. Jadi Abu Bakrah langsung ruku sebelum berada di saf, ya, karena dia mengejar ingin mendapatkan rakaat salat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi setelah itu mengatakan, zadakallahu khirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu dalam beragama, dalam beribadah. Tapi perbuatan seperti ini jangan diulang. Ya. Di satu sisi Nabi memuji dan mendoakan kebaikan kepada Abu Bakrah. Semoga Allah tambahkan semangat dalam beragama. Kenapa? Karena Abu Bakrah ini melakukan hal ini karena saking semangatnya dia dalam ibadah. Gak kepingin ketinggalan satu rakaat, maka begitu ruku Nabi, maka dia ruku walaupun belum sampai ke saf. Semangat. Nabi puji dan Nabi doakan, zadakallahu khirsan, semoga Allah tambahkan semangatmu dalam beribadah. Wala ta'ud, tapi perbuatan ini jangan diulang lagi. Ya, jangan diulang lagi. Dari hadis ini maka bisa dipahami bahwasanya, ya, orang yang masih mendapati ruku'nya imam maka dia masih dapati rakaat salat. Ya. Buktinya Abu Bakrah mengejar satu rakaat ini, ya, ruku' dia walaupun belum sampai saf, maka dia ruku' sambil berjalan menuju saf. Nabi mengatakan, ya, zadakallahu khirsan, semoga Allah tambahkan semangatmu dalam beribadah, beragama, tapi perbuatan ini jangan diulang. Pendapat ahli ini atau pendapat ini dirajihkan oleh Syekh bin Baz dalam majmu' fatwa beliau, bahwasanya orang yang masih mendapatkan ruku' dia mendapatkan rakaat salat. Kemudian apabila seorang makmum mendapati imam dalam keadaan telah berdiri dari ruku' atau i'tidal, berarti ia tertinggal rakaat tersebut. Apalagi bila ia mendapati imam sedang sujud, ya, tentu ini lebih tertinggal lagi. Berdasarkan hadis Nabi, idza ji'tum ila salati wa nahnu fis sujud fasjudu. Jika kalian mendatangi salat lalu kalian menjumpai kami yang berjamaah lagi sujud, kata Nabi, sujudlah kalian. Wala ta'udduha syai'a, tapi jangan dihitung menjadi satu rakaat. Wa man adraka raka'ata, siapa yang mendapati satu rakaat, faqad adraka shalah, maka dia telah mendapati salat tersebut. Yang selanjutnya yang harus kita ingat, apabila seorang makmum tertinggal dalam ibadah salat berjamaah satu rakaat misalnya, ya, satu rakaat dari imam, maka dia menyempurnakan salatnya setelah imam salam, dan dia tidak boleh menjaharkan bacaannya walaupun dalam salat jahriyah. Misalnya dia melakukan ibadah salat berjamaah salat maghrib, lalu dia tertinggal satu rakaat. Dia masuk ketika imam sujud pada rakaat yang pertama. Tentu dia dikatakan telah tertinggal satu rakaat. Begitu imam salam, maka dia bangkit dari duduknya dan dia sempurnakan satu rakaat. Ya, maka dia yang masbuk tadi tidak boleh menjaharkan bacaannya walaupun pada salat jahriyah. Tapi dia sir. Ya, dia membacanya dengan pelan, ya, dengan sir, tidak dijaharkan. Kenapa? Karena itu adalah hakikatnya akhir salatnya. Akan tetapi ada perbedaan pendapat tentang hukum membaca surat Quran setelah Al-Fatihah. Berdasarkan riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu,
mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa yang kalian dapati dari gerakan imam maka lakukan salat bersamanya, wa ma fatakum faatimmu, dan apa yang tertinggal lengkapi setelahnya. Ya, pada riwayat Muawiyah bin Hisham dari Syaiban dengan lafaz faqbu. Faqbu itu artinya dan gantilah. Sehingga mayoritas ulama memandang bacaan surat setelah Al-Fatihah yang terlewatkan dalam rakaat pertama harus diqada atau dibaca setelah Al-Fatihah. Ya, ini mayoritas ulama mengatakan, ya berdasarkan hadis ini dalam redaksi yang lain, fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqbu. Dan apa yang engkau dapati salat bersama imam, lakukan seperti imam, yang kelewatan, yang tertinggal ganti. Sehingga mayoritas ulama memandang bacaan surat setelah Al-Fatihah yang terlewatkan dalam rakaat pertama harus diganti atau dibaca setelah ia membaca Al-Fatihah. Oleh karenanya Al-Imam Syaukani ketika menukil pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Bisyarhi Al-Bukhari, Bisyarhi Jami' Sahih Al-Bukhari, ketika menjelaskan pendapat ini, ya, Al-Imam Syaukani ya mengutip ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan mayoritas ulama telah mengamalkan kedua lafaz ini, dan mereka menyatakan bahwa apa yang didapatkan bersama imam maka itulah awal solatnya. Namun ia mengqadha bacaan surat yang terlewatkan bersama Al-Fatihah dalam salat yang 4 rakaat atau ar-rubaiyah, dan tidak disunahkan untuk mengulangi bacaan secara keras atau jahar pada 2 rakaat yang tersisa. Hal ini berdasarkan satu dalil dan pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana Ali mengatakan, ma adrakta ma'al imami fawa awwali salatik. Apa yang engkau dapati imam dalam gerakan salat, maka itulah awal salatmu. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika kita mendapati imam pada rakaat yang kedua, maka itulah awal salat kita. Sesuai dengan dalil atau asar yang dari sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Waqdi ma sabaqaka bihi minal Qur'an, dan gantilah yang terlewatkan dari bacaan Al-Qur'an. Ya, ganti dari apa yang tertinggal dari bacaan Al-Qur'an. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang melakukan ibadah salat berjamaah dan dia menjadi makmum masbuk, ya, ini ada beberapa kasus-kasus yang terjadi ketika orang melakukan salat berjamaah dan ketika dia menjadi makmumnya masbuk. Yang pertama adalah ada kalanya seseorang dalam sholat berjamaah itu terdiri dari 2 orang saja, ya, terdiri dari 2 orang atau lebih. Kalau seandainya sholat berjamaah terdiri dari 2 orang, maka ini, ya, posisi makmum itu sejajar dengan imam, dan makmum berada di posisi sebelah kanan daripada imam ketika jamaahnya itu adalah 1 orang. Ketika berjamaah 2 orang, 1 imam 1 makmum, maka posisinya sejajar dengan sang imam, bukan sebelah kiri, ya, bukan sebelah kiri. Lalu ketika dia posisi 2 orang sejajar, datang makmum yang ketiga, ya, dia mendapati ada 2 orang lagi berjamaah, 1 imam dan 1 makmum, posisinya sejajar. Makmum berada di samping kanan sang imam. Datang jamaah yang berikutnya, yang ketiga, ya, kalau dia tidak tahu, dia akan bingung bagaimana dia masuk saf ini, apakah di samping kiri imam atau di samping kanan makmum yang 1 tadi.
Maka hendaknya dalam hal ini adalah dia makmum yang ketiga ini mendapati imam dan makmum itu sejajar, maka dia boleh memberikan isyarat kepada makmum tadi dengan menepuk pundaknya lalu bergerak ke belakang, sehingga posisi makmum, posisi imam di depan dan makmum dua di belakang, ya, di belakang imam. Nah, demikian ya. Ya, jangan sejajar semuanya, ya. Imam, makmum sejajar, maka ini tentu tidak boleh. Mana dalilnya? Ada satu riwayat, ya, sebagaimana hadis melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah. Dia menceritakan bahwa dalam suatu pengalaman beliau ketika sholat bersama Nabi, ya, dia waktu itu di sebelah kanan, ya. Jabir bin Abdullah sholat bersama Nabi, maka dia ambil posisi sebelah kanan. Waktu itu cuman Rasul dengan Jabir, ya, Rasul jadi imam, Jabir posisi kanan, sebelah kanan Rasul sejajar. Kemudian faja'a Jabar bin Sakhar, maka lalu datang seorang makmum yang bernama Jabar bin Sakhar, ya. Jabar bin Sakhar ini mengambil saf di samping kiri Nabi. Yang si Jabir bin Abdullah dia ambil posisi sebelah kanan karena dia duluan datang. Yang Jabar bin Sakhar dia ambil sebelah kiri Nabi. Jadi sejajar ketiganya, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi aydina fadafa'ana ila al-wara. Maka Nabi memegang perut kami berdua. Jadi di sini sebelah kanan ada Jabir bin Abdullah, sebelah kiri ada Jabar bin Sakhar. Jabar bin Sakhar datang terlambat, ya. Lalu dia ambil posisi kiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang perut kami, ya, seperti ini. Lalu digeser ke belakang. Ya, jadi Jabir sebelah kanan, Jabar sebelah kiri. Lalu Nabi bentangkan tangannya seperti ke perut mereka berdua, lalu digeser ke belakang. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya begitulah cara ketika seseorang masbuk. Ya, tidak boleh sejajar semua, tapi oleh Nabi digeser ke belakang sehingga terbentuk saf dua orang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan ya, orang yang masbuk? Kan ada kalanya seorang makmum masbuk, dia datang pada rakaat yang kedua, dia terlambat juga. Begitu imam salam kanan dan salam kiri, maka tentu dia menyempurnakan ibadah salatnya. Ketika dia salat sendirian, maka menyempurnakan salatnya yang tertinggal, datang makmum lain lalu menjadikan dia sebagai imam. Ini boleh atau tidak? Ya, makmum masbuk, ya, dijadikan imam oleh orang yang lain. Dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama. Ada perbedaan di antara para ulama. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Al-Imam Nawawi, yang dikumpulkan ya oleh Al-Imam Sirazi, mengatakan bahwasanya boleh makmum yang masbuk kemudian dijadikan imam lagi. Ya, ini menurut mazhab Syafi'i, ya, ini dibolehkan sebagaimana dinukil dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ya, karya Imam Nawawi. Dibolehkan. Tapi tiga mazhab yang lain mengatakan tidak boleh, ya. Tapi sholatnya sah. Ya, tapi kita lebih berpegang pendapat kepada mazhab Syafi'i dalam hal ini yang mengatakan boleh, ya, boleh bermakmum dengan makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk dia menyempurnakan sholatnya 1 rakaat atau 2 rakaat, lalu datang makmum yang lain yang datang terlambat,
lalu dia mendapati ada orang sholat, lalu dia berikan isyarat, lalu dia masuk dan dia menjadikan dia sebagai imam, maka ya dibolehkan insyaallah ta'ala. Dan harus kita ingat bahwasanya ketika imam dan makmum itu cuma 2 orang, ketika berjamaah cuma 2 orang, ini posisi ya, posisi sang makmum ini di sebelah kanan. Posisi makmum sebelah kanan. Karena kisah ini pernah terjadi pada sahabat Abdullah bin Abbas, di mana Abdullah bin Abbas berdiri sebelah kiri Nabi ketika sholat bersama Nabi. Ya, Abdullah bin Abbas datang menjumpai Nabi sedang sholat, lalu dia ambil di posisi kiri Nabi, di samping kiri Nabi. Lalu Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas, mengambil, waktu itu kan Abdullah bin Abbas itu masih kecil, mengambil telinga Abdullah bin Abbas ya, sebelah kiri ya, Abdullah bin Abbas, lalu diputar oleh Nabi, tapi putarnya bukan ke depan, diputar telinga Abdullah bin Abbas, diletakkan pada samping kanan Nabi. Ya, sejajar ya, sejajar dengan Nabi. Ini khusus untuk ketika orang berjamaah itu 2 orang ya, imam 1, makmum 1. Maka posisinya Abdullah bin Abbas yang samping kiri diputar oleh Nabi, telinganya digeser sebelah kanan ya. Bentar lagi. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini pelajaran kita pada hari ini terkait dengan makmum masbuk ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan dan waktu yang lain, dan bahasan ini sesungguhnya merupakan bahasan saya kepada anak-anak didik kita yang belajar di madrasah aliyah negeri, karena mereka harus belajar secara online dan materinya adalah makmum masbuk. Ya, pelajaran anak-anak itu, anak-anak kami sekarang makmum masbuk. Mungkin ada di antara mereka yang mengikuti live hari ini. Kalau tidak ya, rekaman ini akan di-share ke grup anak-anak kelas 11 ya, Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasaman Barat. Demikian yang dapat kita sampaikan. Jika Allah memberikan kepada kita waktu yang panjang, maka kita akan lanjutkan bahasan kembali pada waktu-waktu berikutnya. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah, dan kalau ada kesalahan itu murni kesalahan dari diri saya, kekurangan kita, dari kejahilan kita, dan Allah Subhanahu wa taala terbebas, terlepas dari segala keburukan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Terima kasih.